oh ini pohon bolong gitu, karena baru ngeh itu pohon bolong di situ. Karena sebelumnya memang ngelihatnya Bang Darwin nggak sendirian dulu. Masih celingukan nih, masih nengok-nengok mana sih pohon bolong gitu pas maju-maju. Oh, Apa itu? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan apa selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dijauhi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Jadi kita lagi di sebuah tempat nih ya yang banyak airnya ya, air asin lah gitu kan. Jadi kita di sini mau ngapain sih sebenarnya? Mau tidur, Pak. Mau tidur ya? masak-masak. Tapi sebelum tidur ada yang harus kalian tahu nih. Jadi ada yang mau kita share nih. Seperti yang kalian tahu lah, udah ada Tika sama Rahmat ya. Dan di belakang kamera ada Demas. Demas comeback. Halo. Karena dia nggak ikut pendakian Kerinci kemarin ya, dia off frame lah. Apa yang dia masuk frame. Jadi sebenarnya pendakian Kerinci kemarin itu banyak hal menarik sih yang mungkin bisa kita share nih ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi ya, ini digerah nih asli. Udah siap ya? Mode horor aksi. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu yang lalu kita nih tim pendaki jarang mandi, gua, Tika, Rahmat sama Ukoy itu naik ke Gunung Kerinci yang ada di Sumatera. Jadi pertama nih gue jelasin dulu. Tika ini sebelum mendaki biasanya dia ini suka dimimpiin. Waktu itu mimpi apa? Waktu itu mimpi didatengin sama nenek-nenek aja, rambutnya putih panjang. Terus ya udah biasalah kayak wejangan-wejangan gitu. Begitu nyampe di Kerinci itu harus apa gitu, maksudnya ada kalimat-kalimat pesan yang disampaikan, kayak harus ucapin apa begitu nyampe di Kerinci. Terus begitu mulai pendakian sampai di puncak, dan pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Nah, cuma itu aja sih. Bisa dikasih tahu nggak apa sih wejangan-wejangannya gitu, apa ya? Dikasih tahu sama si nenek itu? Ya kayak semacam permisi gitulah, permisi gitu ketika mulai pendakian, ketika mulai sampai di apa namanya, di Gunung Kerincinya, itu namanya Pintu Rimba ya. Pintu Rimba. Sebenarnya sih nggak disebutin spesifik di Pintu Rimba, cuma dimulai ketika mulai pendakian gitu loh, kayak cuma dikasih tahu tempat kayak gitu. Cuma ya kalimat-kalimat kayak ucapan permisi aja, harus permisi gitu, harus bagaimana di sana karena ya bukan tempat kita gitu. Karena kita namu Iya. gitu lah istilahnya. Ucapan salam lah ya. Iya, Kalau Rahmat nggak ada? Gak pernah mimpi. Nggak pernah mimpi ya? mimpi basah. Ada suara-suara nggak jelas. You know lah. Iya, jadi gitu kurang lebih mimpinya. Ya seperti biasa kita sampai di Kerinci itu hari Minggu lah ya. Enggak, hari Sabtu kita mulai pendakian hari Minggu. Awalnya sih normal-normal aja ya, kita ngurus Maksi, kita stay di base camp Makjus, segala macem, sampai singkat cerita aja ya. Kita jalan sampai ke Pintu Rimba. Kita berlima tuh ya, kita sama satu orang porter namanya Bang Darwin. Awalnya bener lancar-lancar aja, gak ada masalah apa-apa kan? Sampai Pintu Rimba. Lanjut lagi tuh ke pos 1, pos 2, pos 3. Yang gua notice dari Kerinci sih sebenarnya medannya sih, mungkin karena lagi hujan kali ya. Iya. Karena lagi hujan jadi agak susah gitu ya. Dicek. Diinjek mendelep gitu. Gitu kan. Mendem. Dan banyak curug-curug kecil yang amat. Gila, Rahmat aja sampai sah. Soledad. Dia atraksi kan. Kan Anda juga, Pak. Oh iya. Nanti pertama. Tapi ya sebatas itu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Belum. Dari pos 3 ke shelter 1 nih, kita sempat ngelewatin yang namanya Pos 2 dulu dong. pos 3. Pos 2 kan aku turun ke Batu Lumut. Oh, di pos 2. Oh iya. Pos 2 Tika itu turun ke Batu Lumut karena dia penasaran kan. Kayak apa sih Batu Lumut? Emang gua nggak ikut. Gua waktu itu sama yang lainnya tuh di Yes. stay di pos. Dia doang sendirian ke bawah. Emang ada apa yang menarik di situ? Iya. Posisi dari sini pos Batu Lumutnya Batu Lumutnya ada di sini. Ini nih. Kita harus turun ke sini. Itu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh ini Batu Lumut. Nah, ini mungkin seperti aliran sungai dan ini Batu Lumutnya.
Ya awalnya pede banget ya, pengen turun, pengen ngeliat Batu Lumutnya gitu kan. Karena terus udah pamit juga sama Bang Darwin, boleh nggak lihat langsung ke bawah gitu? Boleh, lihat aja gitu. Turun nih dengan semangatnya, kondisi memang hujan, licin. Terus sebenarnya sih licin nggak pernah jadi penghalang ya buat kita mau nge-trek gitu segala macam lah pokoknya. Terus begitu turun kayak kok gue kayak ada yang ngeliatin gitu awalnya, nengok kanan kiri, oh nggak ada aman, masih turun lagi nih ke bawah, agak ke bawah. Terus pas nengok ke arah, jadi posisinya kan turunnya gini baru gini kan kalau mau ke mau ke Batu Lumut. Nah posisi Batu Lumutnya tuh di sini di bawah. Nah baru nyampe di mau putaran gini, pas di sini nengok ke arah Batu Lumut dong, karena sambil record video nengok ke arah Batu Lumut, itu tuh kerasa banget kayak ada yang loncat tapi jauh arahnya dari bawah, jadi dia loncat kayak dari atas sini ke bawah, terus nengok ke arah gini, langsung udah oke, sampai sini aja. Alasannya tuh udahlah licin gitu kan, nggak usah turun ke bawah. Di situ tuh ngerasa banget emang bener-bener ada yang loncat dek gitu loh, kayak ada orang loncat masih dek terus nengok gitu. Walaupun dari agak jauh tapi kan tetap kita ngerasa lah ya kalau ada orang gitu. Ya udah akhirnya mutusin buat nggak ngelanjutin turun ke bawah karena udah campur aduk lah, udah mulai nggak enak gitu, aduh apaan ya gitu. Khawatirnya binatang sih, karena kan itu memang udah dipesen ya di pos 2 itu kita nggak boleh lama-lama kan. Khawatirnya bener-bener nggak kepikiran kalau yang aneh-aneh kecuali binatang buas gitu. Ya udahlah nih nggak perlu deh kayaknya gitu turun ke bawah. Akhirnya mutusin buat naik lagi ke atas. Nah pas naik lagi ke atas itu tuh memang di sebelah kalau kita mau turun ke Batu Lumut itu memang ada space buat kayak satu tenda gitulah. Posisinya di belakang pohon. Oh, itu kita bahas nanti. Iya. Karena di pos 2 ini ada secret lah yang dibocorin sama Pak Dela. Nanti kita bakal balik lagi. Tapi sekarang kita lanjut. Itu cuma sebatas itu aja di Pohon Lumut. Batu Lumut. Kalau Rahmat ada apa di situ, Mas? Nggak ngerasa apa-apa? Gue di situ fokus mau hujan kan. Fokus hujan. Emang udah hujan Udah hujan. Hujan. Baru dan gue di situ baru pakai mantel jadi mau nggak mikir apa-apa. Pos 2 lanjut lagi tuh ke pos 3. Masih hujan tuh ya? Hujan. Masih lumayan deras. Pos 3 kita sempat ngelewatin nih yang namanya Pohon Bolong. Ini asli nih Pohon Bolong, gue nggak tahu kenapa sangat menarik buat gue gitu. Nggak tahu kenapa. Anda suka yang begitu-gitu memang. Tapi nggak ada yang semenarik Pohon Bolong gitu. Ya. Kenapa sih emang Pohon Bolong tuh? Bapak gimana Pak? Kalau gue sih nggak ngerasa apa-apa sih. Cuma yang mungkin Bang Darwin di situ ngomong menurut gue sih lumayan frontal ya di situ ya. Frontal sekali benar. Ngomong apa dia? Kita kalau foto di sini berdua kadang bisa bertiga hasilnya. Iya. Nah itu di situ dia ngomong tuh gue anjir. Kita selama ini kan takut, tapi dia ngomong di tempatnya gitu kan. Padahal sebelumnya doi juga yang pesen ya. Iya. Oh. Dan untungnya lo alihin kan. Iya. Ya ini kan berdua nih gitu, bertiga ya. Cuma agak merinding di situ doang. Kalau aku sih dari pas awal sebelum masuk ke Batu Lumut kayak emang udah mulai kedengeran rame-rame gitu sih. Rame-rame terus kayak kayaknya Batu Lumut sih Pohon Bolong. Begitu sebelum nyampe Pohon Bolong kan emang masih agak kehalang pohon-pohon tuh kan. Kita nggak langsung lihat ke Pohon Bolong kan. Kayaknya udah mau nyampe gitu. Terus mulai tuh kedengeran kayak suara-suara rame banget. Nah, terus Bang Darwin dari jauh mention permisi dulu ya gitu kan. Karena kan kita sambil record video kan. Kalau mau ngambil foto salam gitu. Salam dulu. Oh, nyampe nih gitu kan. Bener aja pas ngelihat Bang Darwin lagi duduk di batang pohon. Belakangnya. Itu kan, dia duduk di situ. Iya, awalnya sumpah aku nggak ngelihat kalau di situ tuh ada pohon bolong. Masih nengok nih, mana sih pohon bolongnya gitu, karena sempat ada beberapa di situ yang kelihatan. Sampai pas maju lagi, oh ini pohon bolong gitu, karena baru itu pohon bolong di situ. Karena sebelumnya memang ngelihatnya Bang Darwin nggak sendirian duduk di situ gitu. Ada sama siapa emang dia? Aduh, apa? Yang ada di foto kah? Bukan kan? Tapi emang salah bener satunya, ya? kan? Di foto itu memang ada yang disebutin Bang Darwin kan? Emang ada.
Apanya disebutin? Enggak, maksudnya ada sosok lain. Kalau Iya. kita foto tuh Oh, pasti ada oke. sosok lain. Emang ada gitu pas Bang Darwin. Kirain oke, Bang Darwin gak sendirian. Terus begitu ngelihat Bang Darwin gak sendirian, masih celingukan nih, masih nengok-nengok mana sih pohon bolong gitu pas maju-maju. Oh, ih. Apa itu? Apa anjir? Gak tahu. Kayak ada yang lari. Sumpah, Pak, ada yang lari. Ada yang lari. Tahu Bi, ada yang lari. Gue takut monyet dong sih. Cuma dia kayak anjir kaget banget gitu. Jadi itu dari tadi gangguin di situ. Enggak, insya Allah. Permisi. Bismillah. Gelap lagi. Permisi ya. Gue center deh. Iya, pakai center deh. Permisi, assalamualaikum ya. Permisi. Mau ditutup aja. Terus datengin. Hah? Gerah dong. Iya sih. Sampai mana tadi ya? Aduh, assalamualaikum. Pohon bolong. Assalamualaikum. Pohon bolong. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya tadi ada iklan dikit ya. Tadi sebelum datang ke sini ada beberapa monyet. Ada beberapa monyet. Takutnya monyet rusuh nih kan. Bukan Ya monyet. udahlah. Oke. Oke. Begitu ngelihat Bang Darwin kan sendirian di situ, terus ya udah masih sempet selingukan nih nyariin yang mana sih pohon bolong gitu karena kehalang gitu ketutupan. Oh pas maju-maju lagi kan ada pohon yang tumbang itu. Oh Ya, ini yang pohon jadi bolong. tempat duduk itu. Nah, oh ini pohon bolong. Gitu. Maksudnya rame itu rame kayak pasar gitu. Enggak sih, cuma kayak ada banyak orang aja bukan kayak pasar. Cuma Hmm. ada beberapa orang yang ngobrol-ngobrol gitu. Oke, lanjut ya. Dari pohon bolong nih ke shelter 1 dong. Itu aman kan maksudnya shelter 1? Shelter 1 masih aman. Sih, aman cuma ada beberapa kali kayak anak kecil dia lari-lari ke semak gitu. Gitu doang udah. Kayak ngeledek. Enggak akunya kayak mau kemana gitu. Malah diajak main Iya, dong sama karena dia. dia lari-lari ke semak-semak, bajunya bersih. Hmm. Right. Oke. Oke. Singkat. Kenapa sih? Gak apa-apa. Gak usah parno deh, Mat. Oke. Singkat cerita ya. Mau ditutup. Iya. Gerah ya. Gerah. Singkat cerita, kita sampailah nih di shelter 1 kan. Kita ngecamp lah tuh, seperti yang kalian lihat di video tuh. Kita ngecamp segala macam aman. Tidur malam itu kayaknya pada nyenyak ya, pada ngorok kayaknya. Cukup nyenyak. Cukup nyenyak ya. Tapi kayaknya ada tapinya nih. Tapi kenapa? Mimpi aja sih. Jadi mimpi yang sebelum naik itu keulang, mimpi lagi gitu. Mimpi Tentang lagi. Nenek-nenek itu. ngingetin lagi buat Ah, permisi. ngingetin lagi. Gitu. Cuma kayak nge-remind aja sih jangan lupa gitu tentang apa yang harus diucapkan. Itu bisa dibilang nenek ini baik ya. Baik. Baik. Oke, jadi dari shelter 1 itu kita lanjut jam berapa ya? Kalau nggak salah jam Jam 10-an. siang. Iya, jam 9 lewat pokoknya. Hampir jam 10 sih kayaknya. Oh iya jam 9, jam 10. Baru kita lanjut ke yang namanya shelter 3. Jadi jalur dari shelter 1 ke shelter 2 itu ampun. Bener dah gua. Aduh, Luar biasa. panjang banget asli. Itu jalur paling di Gunung Kerinci itu jalur paling nggak gue demen dah pokoknya. Udah di tengah jalan gue kelaparan, buset parah banget, parah. Ya udahlah, yang penting aman di situ. Satu kedua masih Masih aman. Masih aman. sih. Kita happy kok, cukup happy. Ya kamu happy, aku enggak, jalurnya nggak enak. Nggak aman. kita Kalian kelaparan. lupa. Bukan masalah kelaparan, yang buat sebelum apa? Lorong tikus. Itu 2-3. Kita kan tadi udah ngomongin sampai mana sih? Satu kedua. Ramat gak fokus, Beb. Satu kedua. Satu kedua. Oh, oke. Satu kedua, sorry. Terus lanjut lagi. Kita nyampe 2 itu agak siang banget ya, jam 1 atau jam 2 ya, karena emang panjang ya. Nah, shelter 2 ke shelter 3 nih, itu jalur menurut gue paling asik, seru sih itu. Kita udah kayak berlatih menjadi seorang Spider-Man aja. Tapi asik, itu keren, nggak bosenin jalurnya. Iya, seru. Tidak untuk saya. Hah? Kenapa tuh? Ya kalau dari trek sih emang seru ya, cuman ada satu ketika aku emang rada konyol sih sebenarnya. Padahal udah diingetin sama Mas Darwin kalau mau tag video atau foto itu permisi dulu gitu. Cuma ada satu hal yang kayak menarik perhatian banget gitu, karena emang bener-bener apa? Wah lucu ya gitu.
aku tuh kayak ngelihat burung, tapi bukan burung, kayak semacam binatang berbulu. Dia tuh kayak kelelawar, tapi bentuknya bukan kelelawar. Dia kebalik sambil ngepakin sayapnya gitu. Wah, apa nih? Aku shoot dong video. What? Hilang. Apa itu? Shoot nih, emang nggak bilang permisi di situ, nggak bilang permisi, terus nge-shoot, set gitu kan. Ada nih, ada masih lihat gitu Di layar di kamu layar. Tapi mata ya, maksudnya mata tuh lihat ada nih di layar. Terus mau ambil dari angle lain, pindah dong, apa kameranya pindah, terus kayak ngelewatin ada satu batang pohon gitu, set hilang, langsung kaget dong. Wah, Udah nggak ada di layar lagi. nggak ada di layar. Terus berusaha untuk balik lagi nih ngeliat, terus akhirnya kayak ada sesuatu yang menarik perhatian lagi dari sebelah kanan tapi agak jauh. Nengok, ternyata ada di sana dan Sosok itu yang di layar kamu. berubah jadi besar. Apaan? Apaan? Minum dulu ya. Boleh di dalam lagi nggak sih? Gua nggak mau keluar ya. Pokoknya gua nggak mau di luar ya. Dari tadi ya gua nggak mau di luar Ya ya. mending kita tutup ininya, gimana? Setuju? Iya, boleh. Deal? Ah, Tutup, tutup tutup. setengah Sadika kali ya, itu biar tutup masih itu. ada anginnya. Ini kocar kacir ini, gimana ini? Kan dari tadi gua nggak mau di luar situ, gua mau di dalam. Oke guys, kita kendalikan situasi dulu ya. Mereka dari tadi loncat-loncatan terus. Tutupin, Mbak. Kita kenapa sampai nutup itu ya, takut ya. Kita terlalu konyol di podcast ini. Oke, tadi kita sampai di sosok yang kamu tangkap Iya. di kamera, ada di layar. Tahu-tahu nggak ada. Nggak ada. Terus pas mau nengok lagi ke udah dong kan udah ditutup. Pas mau nengok lagi ke yang sisi sebelah sininya lagi tuh ada sesuatu gitu di sebelah kanan nih yang menarik perhatian. Langsung dong kayak gitu nengok tuh. Itu tuh ada agak jauh sih sebenarnya, ada di sana kayak berdiri besar, warna ada nggak tahu matanya atau apa, bagian yang menyala warnanya biru. Kayak Sosok gitu. yang sama yang kamu rekam di Iya, tapi kamera. yang direkam di kamera tuh kecil. Kecil. Dan warna birunya tuh kayak ya mungkin kayak cuma kalau burung ya kayak cuma ada beberapa helai bulunya yang warna biru gitu. Tapi itu kayaknya sih bukan burung gitu. Nah, terus pas udah gitu kaget kan ngelihat dia ada jadi besar itu dan ada entah pokoknya nggak tahu ya itu mata atau apa, ada warna birunya gitu nyala banget. Itu kaget dong, langsung kayak yang nengok ke arah kalian nih, kalian kan udah jauh di depan. Tapi posisinya saat itu aku tuh kayak ada di dalam ruangan dan ada satu sosok perempuan yang duduk di tengah. Jadi ruangan tuh kan sudut gitu ya, tapi Iya. dia nggak di sudut, dia ada di tengah. Ada di tengah duduk, rambutnya panjang, ngeliat ke arah aku. Iya. Tapi dia hanya ngelihat aja. Iya, cuma ngeliatin doang. Terus aku tuh kayak, ya ampun, kayak seketika sadar, gue di mana gitu loh, kayak kan itu kita kan lagi di gunung gitu, mana ada sih ruangan gitu. Iya. Dan kita nggak ngelewatin shelter apa-apa Iya. gitu, nggak ada gitu, gubuk-gubukan pun nggak ada. Langsung kayak astagfirullah, sadar gitu loh, langsung sadar kalau bukan ada di gunung gitu, langsung kayak mau baca-bacaan juga bingung. Itu tuh kayak cuma sepersekian detik, tapi itu kayak ya, capek banget. Sampai akhirnya nyentak manggil kamu tuh. Iya. Nah baru tuh pas habis manggil gitu kayak itu tuh kayak udah ngeluarin suara yang kenceng-kencengnya gitu loh, manggil itu. Akhirnya manggil terus langsung kayak kamu jawab kan, udah langsung kayak balik lagi ke track, balik lagi ke track terus langsung lari. Abis itu udah nggak bisa kontrol lagi udah. Iya, makanya gue heran kenapa nih kok si Tika datang-datang nangis gitu kan dari belakang. Ya udah, gue sudah tahu ada sesuatu, cuman kita nggak berani bahas di situ Ya. ya. Takutnya kan ini
masih panjang perjalanan nih. Baru naik ya. Malah nggak kondusif gitu. Iya, terus Mas Darwin juga kan kayak langsung coba cek gitu. Iya. Kalau kena tuh ke record di video sampai dia bilang saya beli handphone kamu Iya. gitu. Emang bener Tapi emang nggak ada. senormal itu gitu loh, nggak ada apa-apa di kamera. Dan footage-nya masih ada kan? Footage-nya ada, cuma makhluknya yang nggak ada. Makhluknya. Makhluknya nggak ada. Yang banyak nih teman-teman yang nonton podcast aku tuh nanya, itu yang dikasih tulisan perhatikan itu ada apa sih sebenarnya? Nah itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau menurut gue sih shelter 2 ketiga ini yang paling horor itu ada salah satu track itu yang kita mesti di samping, tengahnya ini begini. Itu mantep sih. Jalur air. Iya, wah gila itu keren Tapi habis. cakep itu. Cakep. Cakep kalau dipoto dari bawah cakep. Tapi alhamdulillahnya kita sampai juga di shelter 3 itu jam 4 sorean ya? 4. Jam 4 sore. Di situ cuman ada satu tenda di shelter 3 itu, yaitu tenda yang camp bareng kita ya di shelter 1, anak-anak muda dari mana Jambi. tuh? Jambi Dari juga. Jambi. Jadi shelter 3 itu cuman kita berdua doang tuh. Nah, dari shelter 3 ke puncak ini Rahmat mulai menunjukkan hal yang menarik nih. Jadi setelah bikin tenda, masak-masak gitu, hari menjelang sore kita sempat ketemu sama beberapa pendaki asal Pekalongan ya, yang waktu itu gue ceritain di vlog gue yang mereka naik jam 5 subuh Dari shelter 1. dari shelter 1 jam 5 subuh, jam 4 sore baru pada turun dari puncak. Bayangin mau sampai jam berapa tuh di shelter 1? Gila, Panjang banget. panjang. Dan juga sempat ada pendaki-pendaki asal Pekalongan itu yang kemalaman ya, dan sempat neduh juga di tenda kita. Gue juga nggak tahu kalau nggak ada tenda di situ gimana nasib mereka gitu. Kalau nggak mau mereka harus terusin, tapi mereka baik-baik aja gitu. Terus ada ibu-ibu juga numpang neduh, tapi dia baik-baik aja. Ya malam itu berlalu, menurut gua sih berlalu normal ya. Tapi nggak tahu nih menurut kalian berdua nih gimana. Karena malam itu si Tika itu kan tidur di tendanya tuh sama si ibu itu asal Pekalongan. Dan Rahmat nggak bisa tidur malam itu. Oke. Gue tanya apa dia karena kedinginan? Bukan, ternyata ada hal lain di situ. Coba tolong dijelaskan kepada teman-teman. Silakan, siapa dulu udah sweet dah. Monggo aja. Cerita Jadi lu. oke, Ah, jadi gini. Waktu sebelum kita tidur itu kan kita sempat main dulu kan. main Uno. Main Uno. Bahkan pas lagi kita main Uno juga ada beberapa pendaki yang mampir ya berteduh gitu. Iya. Numpang lah istirahat. Di situ kan kita udah ada sesuatu Mat ya, notice ya di situ ya. Awal-awalnya sih ngomongin Tugu Yuda gitu kan, Tugu Yuda, terus Yuda ditunggu. Nggak tahu ternyata dari candaan itu timbul sesuatu yang bikin Rahmat berdampak begitu besar gitu. Itu dan sebenarnya pas lagi asik kita lagi, aku lupa deh, kita lagi makan atau lagi main Uno? Lagi deh? makan. Kita Lagi nggak main makan. Uno. Kita nggak main Uno. Oh, kita malam itu nggak main Di Uno shelter ya? 3 kita nggak main Uno karena kita fokus sama pendaki yang nebeng-nebeng. Oh iya benar, Oh nggak main ya? Nggak main kita. nggak main ya. Oh iya kita nggak main, sorry. Oh iya, kita main di shelter 1. Shelter 1. Shelter 1 kita main. Oke, kita makan tuh kan, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan sempat aku ngomong, kamu manggil aku ya? Nah, aku ngomong kayak gitu. Iya. Kamu inget kan? Nah itu tuh nggak denger emang ada yang manggil gitu. Tapi kan kayak nggak mungkin kalau misalnya siapa gitu yang manggil, karena manggilnya tuh sayang gitu. Oh nadanya begitu. Iya, sayang gitu. Tapi suara cowok gitu, makanya langsung kayak kamu manggil aku ya, dan Jo tuh bukan tipe yang manggil kayak gitu loh. Manggilnya kayak gitu enggak. Oke gitu. Dan abis dari situ suara itu tuh kedengeran terus walaupun enggak yang sering banget, tapi suka ada aja gitu suara itu, sayang gitu. Ya ampun, ini. Nah terus udah gitu, abis dari situ pas tidur bukannya tidur sih, lebih kayak ke masuk ke tenda, berusaha untuk tidur gitu kan, karena hujan kan. Iya, Ya hujan. kan? Nah, Dingin pula. terus ngerasa kayak ada yang megang kepala
megangnya gini nih posisinya. Tapi nih bagian ini tangannya tuh di tengah kepala sini, tangannya tuh sampai ke sini. Jarinya. Iya jarinya. Jadi kayak gimana ya posisinya? Kayak gini sih bener, tapi tangannya kayak yang gede banget sampai ke sini gitu loh. Jadi jari-jarinya tuh di sini. Sebesar itu tangannya. Nggak mungkin sih ibu itu loh. Nggak mungkin. Awalnya pertama mikir, terus sama megang ini juga kan. Pas megang ini tuh emang bener-bener kayak segini kepegang dan megangnya tuh kayak yang ada tekanannya gitu, Iya. bukan cuma sekedar megang gitu doang, tapi kayak yang ditekan gitu. Nggak sakit, cuma ada tekanan gitu. Terus sempat mikir kayak si ibu megang gue nih, kenapa nih? Takutnya kayak dia kedinginan kah gitu. Jadi lepas kesadaran atau gimana gitu. Aku langsung kayak yang nengok ke arah si ibu itu. Terus kayak pas aku nengok tuh emang kayak ada ijo-ijo set gitu, kayak entah hilang entah pokoknya kayak terbang ijo-ijo gitu. Ijo. Nggak tahu pokoknya kayak ijo gitulah, pokoknya terbang. Terus aku lihat kondisi si ibu bener-bener masih posisi dia yang ngebelakangin aku dan tangannya masih di dalam sleeping bag gitu. Oh aman berarti ibunya. Lalu gimana, Mat? Kalau gua ya itu tadi, kalau gua mulainya tuh yang Tugu Yuda tadi. Kan pas lagi ngobrol lu ya yang ngomong gitu ya. Tugu Yuda di Tugu. Nah, itu. Di situ sih gue kepecah situ, Bang Darwin ngingetin jangan macam-macam ini kelinci gitu kan. Di saat itu pula ada yang bisikin gue, Apa tuh? Tugu Rahmat, di atas ada Tugu Rahmat. Gue langsung Down. anjir, naik gak nih gue besok gitu kan. Udah berusaha untuk tenang dan gak peduliin gitu kan. Terus lo masuk ke tenda, terus Ukui kan masak nasi lagi buat kita pagi. Iya. Kita udah mau tidur lah tuh. Nah terus ini tenda ini apa, pintu ini nggak ditutup kan? Iya, yang Nggak ditutup. Gue ngeliat putih, sosok putih, gue nggak tahu itu apa. Kayaknya sih kalau gue bayangan gue kemarin kayak nenek-nenek itu masuk ke tenda lo. Gue langsung, gue yang tadinya gue ngeliatin Ukui masak, itu tuh gue langsung kayak gini. Gue kira lu tuh tidurnya begini. Enggak pak, gue belum ngantuk di situ. Gue langsung tutup. Lu nunduk tuh karena ngeliat itu. Iya, dan gue bilang, kuy tutup aja, kuy dingin. Enggak, gue lagi masak kata kuy gitu kan. Ya udahlah, ya udah gue diem aja, nunduk aja kan. Udah, terus sampai berusaha kita tidur, belum pada tidur, gue berusaha buat tidur. Terus sebenarnya di satu gue mimpi pak. Oh Gua gitu. Mimpi. Apa tuh? Gue mimpi cowok nggak berbaju, rambutnya gondrong, hitam. Nah, selama malam itu gue kebayang dia terus, kebayang itu terus sama kebayang omongan tadi, Tugu Rahmat. Mencoba buat tidur ya nggak bisa tidur gue karena jangan sampai gue di sini habis gitu. Iya. Ya kan, gue masih pengen turun, tapi gue berasa sih cepet sih waktu berjalan tuh. Dari jam 10 kita tidur ya. pada bangun jam 2 kan. Iya. Itu gue ngerasa cepet. Padahal lu nggak tidur tuh sih. Nggak tidur, gue nggak tidur. Dan itu gue kalau dingin sih gue nggak dingin di situ karena kita kan berempat tuh. Iya. Berempat jadi cukup anget di tenda kan. Berarti sampai jam 2 itu lu masih melek. Melek, nggak tidur sama sekali. Jadi emang rencana kita mau summit itu jam 2-an. Tapi ya pada akhirnya karena kelamaan prepare masak itu jam 4:30 kita baru summit. Awalnya berat nih si Rahmat nih mau summit. Awalnya gue nggak tahu kan dia kenapa gitu. Mat, ayo bangun Mat, udah jam segini, udah jam 4 gitu kan. Dia masih aja gitu, tutup sleeping bag mukanya kan. Mat, ayo Mat gitu. Ya karena itu gue berusaha, masih ada, gue tahu nih lo pada, udah kita ntar aja kan hujan kan, nunggu agak redaan. Udah gue berusaha ada waktu 1 jam 2 jam gue buat tidur dulu deh sebelum gue muncak gitu. Ternyata tetap aja nggak bisa. Nggak bisa, masih kebayang. Dan juga si Tika juga awalnya nggak mau muncak nih karena kan situasi ini kan. Nah itu gue seneng tuh, Seneng. denger Tika. Oh, Gue nggak muncak. ada temennya. Oke, gitu. gue nemenin Tika di tenda fix gitu. Totalnya dia naik, dia udah siap. Ya udahlah gue siap-siap deh daripada gue di tenda sendirian gitu kan. Iya, jadi kondisi pagi itu emang ya hujan-hujan syahdu lah, Iya, gerimis-gerimis, kabut juga, tapi kabutnya di puncak gitu. Nah, gue sama Ukui terus berusaha buat ngerayu mereka berdua nih, ayolah
naik gitu kan, terus sampai atas cerah kok gitu segala macam ya. Pada akhirnya ya sekitar jam 4:30 alhamdulillah tuh rintik-rintik hujan berhenti dan ya udah agak cerah lah, kita bisa lihat kota-kota di bawah kita masih lain. Sebenarnya apa namanya, cuaca itu ya memang salah satu pertimbangan juga, tapi ada pertimbangan lain selain itu gitu. Jadi pas sudah mulai tidur ternyata kalian masih masak nasi kalau nggak salah ya, pas Kukuy minta ambilin air, inget Iya. nggak? Gue sempat nyentak Kukuy itu dikit gini, kan si ibunya kebelet pipis, ibu yang numpang di tenda. Oh iya, iya. Si ibu numpang pipis, mau pipis bangunin tuh, dek gitu, ibu mau pipis. Oh iya bu, karena memang sebelum dia tidur gue pesen dulu, bu nanti kalau mau apa-apa, mau pipis atau apa, bangunin aja nggak apa-apa gitu. Terus ibu bangunin, ibu mau buang air kecil katanya. Terus udah tuh kan antar keluar, terus karena waktu itu sendal cuma ada satu, jadi sendal dipakai ibu. Jadi aku tuh kayak cuma di depan tenda sini doang, ngeliatin si ibunya sambil nyanterin kan, takut ada binatang atau ada apa, takut dia kegelapan juga. Terus sebelumnya kan memang sebelum tidur juga kayak ngasih kaos kaki ke ibu itu gitu kan, dan kaki ibu itu emang putih gitu, bersih, kakinya tuh putih banget dan nggak ada bulu-bulu yang gimana gitu, nggak ada bulu-bulu kayak bulu kaki kayak cowok gitu, nggak ada. Nah pas lagi nyenterin si ibu itu, ada satu kaki besar kaki, tapi kaki normal ya, tapi cuma satu besar, nggak tahu dia madepnya kemana itu kaki, pokoknya kaki aja, ngeliat satu kaki, nggak berani nengok ke atas juga sih. Pas begitu lihat kayaknya ini bukan kaki ibu deh, kayak tadi kakinya bersih gitu. Terus Ukuy tiba-tiba tik air bener Kuy gitu, karena lagi ngeliat itu gitu kan, sempet nyentak Ukuy juga di situ. Bentar, oh oke, tahu kan. Terus pas ibunya masuk udah tuh ngeliat itu, kepikiran juga sih. Nah terus ada bisikan lagi tuh kayak di sini aja gitu. Di sini aja. Iya, dia bilang di sini aja. Di sini aja. Terus sempat nengok dulu kan ke si ibu pas ibu baru mulai masuk. Kenapa bu? Enggak, kata ibunya gitu. Ya udah mau tidur lagi. Nah maaf ya ibu ngerepotin, kata ibu. Oh enggak, ya udah langsung tidur aja. Artinya yang ngomong di sini aja itu bukan si ibu dong. Di sini aja mungkin maksud di tenda aja. Nggak tahu. Ada dua pengertian, Ada dua antara di pengertian. tenda aja atau di kita kerinci aja. di kerinci aja nggak balik. Gitu. Tapi Makanya, malam itu berisik gak sih, lo ngerasa? berisik. Ada beberapa Berisik. hentakan kaki juga. Ah. Terus ada beberapa dari luar nih. Ada suara kucing nggak? Kalau kucing gua nggak denger sih. Sumpah gua dengar. Kucing beneran. Maksudnya Macan. Meow. Enggak. Meow. Iya. Serius, berapa kali dia ngeong? gue denger 2 kali. Gue nggak denger sih kalau kucing, cuman Gue cuma, masa sih kucing bisa nyampe shelter 3 gitu? Itu dia. kalau tenda gue kayak di gituin Dia sih, loose. pas banget muka gue ini kan, tenda aku kan sempit banget kan, untuk Iya. emang buat satu orang dan kita tidur berdua gitu loh sama si ibu itu. Jadi bener-bener yang muka kepala tuh udah nempel ke sini gitu, ke sisi tenda. Jadi bener-bener yang kayak dielus gini tuh kerasa, aduh. Dielus gitu tuh langsung kayak kerasa banget gitu, tenda dielus. Nah, terus pas kita bangun mau summit itu, ya suara itu ada lagi, di sini aja katanya. Terus nanti sesekali ada yang sayang gitu lagi, terus sesekali Suara itu lagi. iya, sesekali dia bilang di sini aja. Di sini aja tuh aku bingung banget sebenarnya, gue di sini aja tuh maksudnya di mana sih? Di tenda atau di kerinci gitu. Makanya kayak fix nih, terus ngelihat cuaca kan. Fix nih, gue nggak usah puncak nih. Iya. Suara di sini aja tuh cewek cowok. Cowok. Oh sama kayak yang bilang sayangnya tuh. Mirip tapi Mirip. kayak yang Beda. bilang sayang tuh kayak lebih lembut banget gitu loh. Akhirnya kita mulai lah tuh kan summit attack ya. Jam 4:30. Awal-awal sih Rahmat mual ya, sempat mual ya. Mungkin karena nggak tidur juga kan, terus sarapan. Lu sarapan nggak sih? Lupa. Enggak nafsu makan. Tapi nggak sarapan? Gue mencoba tapi cuma kayak makan 2 suap doang. Suap. Ya mungkin karena itu ya, jadi agak mual gitu kan. Tapi akhirnya dia ngelanjutin nih. Cuman ada satu titik pas udah terang, matahari udah keluar sekitar jam 6-an. Jadi gua agak duluan nih. Gua Ukuy Tika itu agak duluan. Enggak, Tika di belakang. Tika mau gue di belakang gue. Hah? Tika sama gue di Itu jam belakang. 6. Iya, Tika ngomong, "Wir, Rahmat udah comeback nih. Dia terang, semangat lagi loh." Oh iya. Naik terus kan tuh. Kan pada akhirnya lu ketinggalan tuh. Lu berdua sama Bang Darwin. Itu gue yang nyuruh mereka jalan duluan. Gue sama Bang Darwin yang nyuruh gue sama Tika jalan duluan. Oke. Jadi ada satu momen
gua sama Tika sama Uko itu udah naik duluan. Nah, si Rahmat berdua nih sama Bang Darwin. Nah, gua nggak tahu lu tuh berdua ngapain aja. Gua denger nih, lu katanya udah nggak mau naik lagi di situ. Bener-bener udah nggak mau naik lagi. Iya. Kalau kata Bang Darwin sih gue mulai berubah itu yang gue minta foto sama Tika Kita foto sama di Batu Gantung. Batu Gantung. Bilang- Berubahnya tuh gimana? Maksudnya berubahnya Gue nggak ngerti, cuma menurut gue di situ gue masih oke gitu kan. Karena gue ngeliat wah pemandangannya bagus. Terus ada batu gantung di situ kayaknya oke buat foto gitu kan. Dari situ pun gue kayak inget lagi sama bisikan Tugu Rahmat tadi, dan gue semakin berusaha untuk gue lupain, itu suara kayak makin nempel. Tugu Rahmat, dan itu mendekati Tugu Yuda kan. Nah itu gue kayak oke, stop, gue di sini gitu. Gue nggak mau lagi. Gue sampai bingung, lo kenapa? Enggak, gue kayak di sini aja, gue bilang gitu kan. Bang Darwin yang semangatin gue, nggak apa-apa segala macam. Kuy masih buat nunggu tuh. Gue bilang, kuy Jo udah di atas, lo sama Tika nyusul Jo, gue bilang gitu kan. Gue sama Bang Darwin aman, gue bilang gitu. Kalau ntar gue kuat gue naik, kalau enggak ya udah gue di sini aja, ntar lo turun tinggal tunggu di sini, gue bilang gitu. Itu gue bener-bener nggak mau, karena gue ya apa ya Pak, takut takut Iya. gue nggak balik atau takut gue di situ kenapa-napa gitu kan. Jangan sampai beneran ada nama gue di situ gitu. Ya udah, gue relax, gue ngobrol-ngobrol sama Bang Darwin, ya disemangatin apa segala macam. Ya udah akhirnya ya udahlah, gue coba lanjut lagi. Gak ada yang aneh-aneh sampai situ, sampai puncak. Enggak, ada dong. Maksudnya nggak baik-baik aja. Suara-suara itu juga masih ada aja. Suara yang cowok itu Iya. masih di sini Masih aja di gitu. sini aja. Sebenarnya gue ada cerita, cuma Bang Darwin nggak boleh ceritain itu gitu. Apa itu? Nggak boleh diceritain Kalau lu bilang nggak boleh umum. diceritain ya nanti cerita aja. Iya, makanya nggak, maksudnya gue udah cerita sama kalian, Oh. cuma ini nggak boleh di orang lain tahu katanya. Ya udah, berarti ya udahlah, jangan diceritain. Yang penasaran ya udah mau Ya gimana udah, lagi. simpan saja penasaran Anda, oke? Pada akhirnya ya, alhamdulillah kita sampai puncak. Berempat sampai puncak Kerinci. Kayak biasa lah, foto-foto segala macam kan. Bareng sama pendaki asal Jambi itu ya. Iya. Cuma Seling berapa menit aja dia. kita nyampe dia turun. Iya, jadi di puncak itu karena puncak Kerinci itu emang rada sempit ya. Jadi kita beruntung banget tuh. Cuman dikit, cuman kita dua tim doang yang sampai situ. Tapi setelah itu masih banyak yang naik dari bawah. Kita di puncak itu nggak lama kok, paling cuma kayak setengah jam ada kali. Oke. Setengah jam, habis itu turun lagi kita ke shelter 3. Nah, turun ke shelter 3 ini, Ukuy mutusin buat duluan karena dia karena dia bilang dia kebelet gitu kan. Ya udahlah. Mau gimana lagi, padahal udah ngantongin 2 batu udah di belakang. Tiga. Oh, 3 batu dikantongin belakang, kagak mempan cuy. Malah robek celananya, gila. Ya udah, Ukuy duluan. Jadi berarti tinggal gua, Tika, Rahmat sama Bang Darwin tuh yang masih di atas. Sempet agak misah tuh. Karena Rahmat sama Bang Darwin, gua sama Tika jalan duluan. Sempet di tengah jalan kita kejebak kabut. Jadi mendekati tenda, kira-kira beberapa meter lagi tuh lah, kena kabut nih. Gue bilang sama Tika dong, duduk dulu. Iya, karena kita udah keluar jalur ya, udah terlalu kanan. Iya, duduk dulu, kita tunggu kabut hilang, karena kan bahaya kalau nerobos kabut kan. Tapi yang gue perhatiin, Tika ini kok kayak gelisah banget gitu, nggak mau duduk tenang nunggu kabut gitu loh, kayak ayo ke situ kali, ke situ gitu kan. Udah, gue ikutin, dia bilang ke kanan, gue cek ke kanan, kok kayak jalurnya kayak nggak lewat sini deh gitu. Gue duduk lagi, gue suruh Tika buat duduk lagi, duduk lu tenang coba. Tapi lagi-lagi dia tuh kayak nggak mau gitu loh, kayak gelisah gitu. Gue juga sambil sesekali nengok ke belakang dong, kali ada pendaki yang turun nih, yang mungkin tahu jalan gitu kan. Tapi nggak ada, ketutup kabut juga di belakang. Ya udah, gue duduk dulu kan, sambil nunggu kabut reda. Cuman waktu itu kamu ngeliat ada pendaki. Ada pendaki 2, jadi gini ya, aku ceritain yang belum pernah aku ceritain juga sebelumnya. Pas sampai di Tugu Yuda itu, aku kan menjarak nih, Ini turun? naik. Oke, naik. Naik. Aku kan menjarak nih, kamu udah di atas nih, udah agak atas jauh, aku masih agak di bawah kan. Itu tuh sebenarnya aku lagi nangis, soalnya aku ngelihat
nangis itu karena ngelihat ada sosok, aku nggak tahu sih ya, aku nggak tahu itu siapa, aku nggak kenal, jujur nggak kenal, nggak pernah lihat orangnya juga sebelumnya dimanapun gitu, nggak pernah lihat. Cuman aku ngelihat ada satu anak muda duduk di batu kayak bingung, dia berdiri duduk lagi, berdiri duduk lagi, sambil akhirnya dia duduk nengok kanan kiri terus nunduk kayak udah putus asa Di daerah Tugu Yuda. di daerah Tugu Yuda. Pucet banget. Perawakannya kayak gimana? Tampilan. Penampilannya kayak pendaki aja, kayak pendaki gitu. Nggak terlalu merhatiin waktu itu pakai bajunya apa, dia gendong carrier juga. Melihat dia kayak gitu, aku sadar yang aku lihat itu kayaknya bukan manusia gitu kan. Ya tapi kan emang udah pernah sebelumnya tuh kayak ngelihat peristiwa gitu kan, kayak ngelihat kejadian gitu kan, suka pernah lah gitu terjadi gitu. Aku pikir saat itu memang lagi ngelihat entahlah kondisi siapa yang pernah ngalamin kayak gitu. Cuma kayak aku sedih banget ngelihat dia gitu loh. Dia tuh nyari seseorang, nyari jalan atau nyari siapa gitu. Dia tengok kanan kiri, dia duduk, berdiri, duduk lagi, sampai akhirnya kayak mukanya tuh udah bener-bener putus asa, dia nunduk aja. Udah pasrah. Sempet tuh aku kayak nangis ngelihat dia nangis gitu kan, ya siapa, kenapa gitu loh, mau bantu tapi gimana caranya gitu kan, nggak ngerti juga. Udahlah gitu kan. Emang kondisinya saat ngelihat cowok itu tuh memang kondisi kabut yang tebel banget. Aku nggak tahu sih kejadian situasi sebenarnya tuh kabut setebel itu atau enggak tahu, enggak ya. Pokoknya aku ngalamin di Tugu Yuda itu kayak kabut semua putih. Tugu Yuda itu kabut tuh masih di puncak ya? Kalau nggak salah. Sempet turun, cuma nggak setebel itu, Setebel itu. masih kelihatan. Nah, terus ya udahlah, berusaha untuk udah deh bodo amat gitu, berusaha untuk bodo amat, tapi nggak bisa. Sambil jalan tuh kayak sambil harus ngelapin air mata, sedih banget, jujur sedih banget ngelihat kondisi cowok itu gitu loh, kayak nggak tahu, sedih aja gitu. Nah terus sampai akhirnya deket tuh sama yang pendaki dari Jambi itu, sampai sampai gitu. Oh ya Allah, alhamdulillah. Padahal tuh kayak yang alhamdulillah ya gue ngobrol sama orang gitu loh, maksudnya gue ya kayak gitulah pokoknya. Alhamdulillah gue apa sih namanya, ya udah interaksi lagi sama orang gitu, nggak sendirian juga gitu. Nah, terus akhirnya begitu nyampe di puncak udah teralihkan semuanya, udah berusaha lupa juga sama semuanya. Nah pas kejadian turun itu Yang di mana? yang kita tersesat, Di kabut itu. nyaris tersesat Terjebak ya, di kabut. terjebak di kabut. Kita tuh ternyata emang udah jauh banget dari jalur kita ya, dari jalur turun. Iya, jadi emang ada beberapa jalur air situ, itu agak membingungkan situ emang. Agak-agak lupa. Dan parahnya lagi kabut turun. Nah, pusing kan ya. Itu seperti yang gue bilang tadi, Tika kok gue suruh tenang dulu, diem dulu, nunggu kabut turun dulu, kayak gak mau gitu loh, kayak gelisah gitu, kayak maunya ayo turun aja lanjut gitu, tapi nggak bisa, ini ngeri kabut gitu loh kan. Takutnya nganan kurang gitu kan. Nah ya gue coba nengok ke belakang dong, coba nyari mungkin ada pendaki yang turun juga. Waktu itu yang gue lihat sih nggak ada pendaki, cuman kabut. Ya udah gue duduk lagi, itu kan ada kali kurang lebih 5-10 menit lah gue duduk. Gue nengok lagi, ada pendaki pakai baju hijau. Yang tadi gue sempat lihat dia pas gue turun, dia naik nih baru sampai ke puncak, dia turun. Ya udah gue tanya, bang, tahu jalan nggak? Maksudnya jalannya mana ya gitu kan? Oh dia tahu tuh di sini. Ya udah. Kamu lihat juga kan yang baju hijau? Kalau itu aku lihat, ya, tapi kan ya sebelum itu kan kita kan udah di kanan banget nih. Iya, kita kan? kanan banget. Di kanan banget. Terus pas udah kamu kan bilang duduk gitu kan. Pas mau duduk itu nengok ke arah belakang dulu dong. Itu tuh aku ngelihat ada dua sosok. Aku pikir pendaki, aku nggak tahu ya. Saat itu aku ngelihat ya memang pendaki gitu, kayaknya pendaki. 2 orang. Aku nggak tahu sih dia pegangan tangan apa enggak, cowok-cowok ya. Tingginya sama kurang lebih. Yang satu pakai carrier warna merah. Bajunya nggak ngeh warna apa, pokoknya cuman kayak yang nyentrik banget warna merah itu carriernya agak tinggi, agak sedikit di atas kepalanya lah. Jadi kelihatan banget kalau itu tuh carrier gitu loh. Terus dia nggak tahu pegangan atau enggak, pokoknya dia dempet banget berdua, pokoknya kayak deket banget lah pokoknya, ini sama ininya nempel gitu. Mereka tuh ngeliatin kita dari atas. Nah aku pikir itu pendaki karena kita sempet tunggu kan. Terus aku kayak
nengok lagi ke belakang, nengok lagi ke dia tuh ada, tapi tuh kayak pandangannya tuh bener-bener kayak yang kosong gitu tuh, kayak Kosong. ngelihat kita tapi pandangannya kosong gitu. Dari situ udah mulai curiga. Terus kayak mikir, emang dari tadi ada ya pendaki yang sampai puncak bawa carrier gitu kan, mikir aja tuh sendiri. Terus kamu bilang udah tenang, duduk dulu, terus bangun lagi. Iya, Iya kayak gitu, bangun lagi, duduk lagi, bangun lagi. Enggak, itu tuh benar-benar jalannya ke situ gitu. Pokoknya kayak maksa ke arah kanan, terus sempat kita teriak manggil Uku ya. Gak dengar dia. lagi. Oke. Dili. Es teh manis. Karena Iya. kan waktu masih Iya, kita sempat main. sebelum kabut juga emang sempet kayak apa sih komunikasi sama Ukui, tapi teriak-teriak memang Kuy gitu, iya es teh manis kayak gitu gitulah pokoknya. Dan Ukui masih jawab nih. Nah pas kabut, panggil aja deh, kok kita udah deket kok sama Ukui, harusnya kedengeran gitu, manggil lah Kuy, terus dia jawab oi gitu. Suaranya tuh lurus sama posisi saat itu di kanan, lurus tuh kan bener Ukui di situ, ayo kita ke sana kayak gitu. Pokoknya maksa, yang aku yang maksa, ayo gitu itu Iya. Ukui gitu kan. Bukan gitu ya, nggak tahu sih kalau misalnya Jo ngikutin aja ya nggak tahu kayak apa kemudiannya. Gue inget sama pesannya Bang Darwin sih, pokoknya jangan nganan. Dia bilang pokoknya jangan nganan. Nah itu patokanku di situ. Kenapa aku nggak mau terlalu kanan? Ya itu, jangan nganan, karena nganan itu udah jalur merah. Kalau merah itu jurang gitu. Makanya agak ragu kok Uku suaranya dari kanan, karena jujur aja gue kurang percaya kalau dari suara itu kan suara gema ya. Takutnya ke bawah angin, belok suaranya dari kanan. Nah, kalau kita ikutin ke kanan, habis lah kita kan. Iya. Jadi ya makanya Iya. gue coba, Iya, mungkin kalau Tunggu aku dulu. sendirian saat itu bakalan tetap ngikutin suara itu sih, karena memang bener-bener berkali-kali lo nggak sekali gitu lo manggilin Ukui dan ada jawaban, memang jawabannya tuh lurus dari sana gitu, suara itu dari sana dan udah deket gitu loh, kayak udah deket jelas banget tuh Tapi suara. mungkin pelajaran ya. Iya. Kalau kita kabut tuh mending kita duduk aja Diam, dulu. iya, Sampai itu kabut hilang. bener, paling bener itu. Kabut tuh nggak akan lama sih sebenarnya. soalnya nerobos kabut itu ibarat gambling. Iya. Diam, bener. Gila itu gambling. Nggak Lo kelihatan. antara dapat jalur yang bener atau lo dapet jurang udah. Treknya puncak Kerinci kan gitu kan. Iya. Tipis banget. Pas banget. Bahaya itu. Ih, Dan bener aja ya, begitu nyampe di shelter 3 kita lihat ke arah tempat kita tersesat ya kan, ke arah sana itu ternyata punggungan ya. Itu Punggungan udah beda, merah. beda Beda. punggungan kan, beda punggungan dari lokasi kita camp. Parah Merah tuh ini warna tanahnya. Iya. Kita kan sebisa mungkin perpatokan sama yang hitam lah, pasir hitam. Pasir hitam. Pasir hitam itu. Kalau udah merah itu udah Iya, jalur udah- tengkorak lah itu iya, udah. udah jalur yang hampir bahaya nggak itu. pernah dilewatin gitu ya. Iya. Dan nggak mungkin kayak dilewatin orang. Mungkin karena itu kan agak pasir kerikil gitu ya. Lu injek slot. Rosot. Bye. Iya. Baik. Nah, itu kan gue sama Tika duluan tuh, Mat. Lu berdua di belakang tuh lumayan jauh kan sama Bang Darwin tuh. Nah, tuh ngapain aja sih berdua? Gue bukan, mungkin kalau gue karena kehabisan energi kali ya. Dari awal gue nggak tidur, Tidur. gue nggak sarapan. Jadinya ya udah gue kayak kehabisan tenaga aja buat turun. Dan lumayan jauh juga kan. Iya, lumayan. Kalau gue sih karena itu aja sih. Terlambat itu karena itu. Ya emang sih jujur sih gue waktu itu juga dehidrasi parah sih. Gila. Iya, kita kehabisan air. Kering banget bibir gue bener. Tapi cuma gue sih nggak ngalamin kabut yang kalian rasain. Kabut tuh tebel banget loh, kita Nah, bener-bener di jarak pandang jalur tuh. di gua sama Bang Darwin tuh selalu ngeliat tenda. Wah, Selalu ngeliat tenda. kita enggak. Jadi ada Jadi makanya lo bilang kabut, ya memang ada kabut tapi kabut tipis, yang tenda itu masih Enggak, kita kelihatan. nggak kelihatan sama sekali. Karena awal kita turun itu memang patokan kita tenda. Oh Tenda. itu tenda kok kelihatan. Nah ada satu ketika kita bener-bener nggak bisa ngelihat kemana-mana, cuma ada beberapa pohon yang di dekat kita. Jarak pandang 5 meteran ya maksudnya. Kalau lo bilang lo ketemu si pendaki yang jaket hijau, berarti sebenarnya jarak kita nggak jauh. nggak jauh. Karena gua tuh sempet beriringan juga sama si hijau. Oh, tapi lu denger gue teriak-teriak. Enggak, Gue teriak-teriak tuh. Lu nggak dengar? enggak dengar. Pas tenda masih kelihatan, Ukui memang jawab, dia lambai-lambai kan? Iya. Tapi kalau tenda gue selalu ngeliat dari atas tuh, dari tenda. Cuma memang gue sempat kehilangan lo berdua kan. Kata Bang Darwin paling udah nyampe gitu. Ya udahlah. Yang penting kita sampai shelter 3 selamat ya gitu ya. Oke, dari shelter 3 itu sekitar jam kalau nggak salah agak jam 1 ya, 1 siang. Siang banget situ.
Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Kita sarapan sebentar, istirahat. Setelah semuanya udah kenyang lah gitu kan, bisa dibilang cukup istirahat, kita turun lagi ke base camp. Jalan dari shelter 3 ke 2 itu aman. Target kita sih sampai base camp itu jam 5 ya, targetnya. Karena kita sangat menghindari turun malam ya di Kerinci ya, takutnya kena malam di antara pos 3 sampai pos 1 itu sih gua ngerinya ketemu macan sih. Jalur memang ya, jalur mereka ya. Iya, karena emang jalur mereka, makanya kan nggak boleh ngecamp di pos, bolehnya ngecamp di shelter. Oke, jalan. Amin. Iya, Pak. Bukan. Ya, dari shelter 3 ke 2 dari shelter. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ingat. Shh. Penyom demi Allah. Penyom. Gue takut di kaki gue. Aman kan tim gue tim? Gede banget, Mat. Tunggu dulu lagi sini ya. Lu tukeran ya Pak, lu sini Pak. Iya, dari shelter ketiga ke 2 nggak ada masalah tuh, aman-aman aja. Walaupun ya seperti tadi jalurnya kan, naik sulit, turun sangat menantang. Tapi Tiban batu wah gue. parah sih. Tapi ya alhamdulillah sampai shelter 2. Shelter 2 istirahat sebentar lah gitu. Karena shelter 2 ke 1 panjang. Jadi kita ngumpulin tenaga dulu sebentar. Selesai istirahat lanjut lagi ke shelter 1. Tek tengah jalan nih. Ada sebuah insiden. Bapak ini kakinya kepletot. Disuruh lu. Ya, apalagi tuh. Kecengklak kakinya. Sempat berhenti ya lumayan lama di situ karena dia nggak bisa berdiri. Ya gimana ya, namanya resiko di gunung ya. Bukan lagi. Mau kita harus betulin dulu nih kakinya dia. Setelah Bang Darwin sempat kayak urut-urut dikit terus di gitu ya. Gue nggak tahu diapain itu. Gue nggak berani ngandelin kakinya. Takutnya malah copot kan gitu ya. Gak gitu juga sih konsepnya. Ya udahlah, udah gitu di perban segala macem, diperbannya pakai tali ya gitu ya. Terus si Rahmat kita suruh, ayo mah coba goyang-goyangin kaki lu gitu kan, coba belajar jalan lagi kayak anak kecil lagi si Rahmat. Tapi pada akhirnya mau nggak mau ya kita paksain jalan karena ya udah sore ya. Singkat cerita aja, si Rahmat akhirnya jalan lagi ya, tapi dengan kita papa. Gue sama Ukuy papa dia tuh, gila udah kayak kakek-kakek kan, gue papa gitu. Papa mama. Aduh elah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting jalan gitu. Tapi itu aneh juga sih sebenarnya gue jatuhnya. Aneh gimana? Karena gue turun itu gue nggak yang turun jalan, duduk. Lu duduk kan? Karena emang agak curam pas dia turun itu. Gue kan di depan, dia di belakang. Paling belakang itu Bang Darwin. Kondisinya gue duduk, terus gue diri. Nah gue diri itu langsung tiba-tiba jatuh. Salah posisi. Mungkin. Mungkin. Ya mungkin karena lu Bisa capek jadi ya. kan, lu nggak tidur, Oleng ya. Oleng. lu nggak makan, capek, wajar itu, lalu cedera. Resiko cedera emang tinggi. Dan karena Rahmat cedera itu, mau nggak mau kita mutusin ya buat bermalam lagi di shelter 1. Seperti yang gue bilang tadi, kita nggak mau ketemu malam di pos 3, pos 2, pos 1. Takut ketemu yang namanya macan gitu ya. Awalnya Bang Darwin sempet panik tuh, dia nelponin apa, bisa Base camp. dibilang bukan base camp pak, kantor minta ini gimana nih solusinya gitu kan. Apakah harus dievakuasi, ditandu, digelindingin gitu. Gending kayaknya. Ya pada akhirnya Bang Rido nelpon basecamp Maju juga, nelpon Bang Rido ya. Bang Darwin nelfon Bang Rido. Iya, kata Bang Rido coba bermalam dulu di shelter 1, nanti Bang Rido sama Pak D, ada Pak D, namanya Pak D lah, bakal naik bawain logistik. Karena jujur target kita kan cuma 3 hari 2 malam. Jadi untuk 4 hari 3 malam logistik kita udah habis. Untungnya alhamdulillah Bang Rido sama Pak Delan itu naik bawain kita logistik.
sebenarnya nggak habis banget juga sih, kayak beras Iya, masih tapi ada, tinggal tapi beras, air nggak ada. air Jadi kayak habis. gimana caranya masak beras kalau air nggak ada? Sebenarnya di Kerinci itu banyak air, cuman Iya. air yang bersih itu yang kita cari. Air sih ada, cuman airnya kebanyakan keruh ya. Tuh, jalan tuh kita hampir sampai di shelter 1. Nah, jadi yang gue perhatiin nih ya, si Tika ini selalu jalan agak jauh di depan. Jadi nggak mau kayak, jadi agak jaga jarak gitu lah istilahnya. Itu ada apa sih sebenarnya? Justru sudah gue nangis sebelum gue nangis. Oh iya, itu nanti, Oh iya. nanti itu. Kita balik ke yang nangis ya. Itu kenapa tuh kamu jaga jarak? Itu ngelihat Bang Darwin kan doi pakai carrier 2 ya, Iya, bawain carrier Rahmat sama carrier carrier dia gua. pakai. Ada yang gitu, gitu. Nebeng. Nebeng gitu, yang sampai rambutnya ke depan gitu rambutnya. Jadi separuh kepalanya tuh di sini, jadi kayak emang bener-bener yang kelek gitu loh, kayak membopong cewek pingsan tuh kan, tapi ngebopongnya tuh kayak gimana ya gue ngejelasinnya, kayak tipe-tipe penculik tuh, tau gak sih, bawa cewek Ngerti. ya kan, cuman ini posisinya kepala yang di depan gitu. Kalau penculik kan biasanya gini kan, Iya. kepala yang di belakang gitu. Beberapa menit sebelum sampai di shelter 1 itu tuh kan dari jauh, kebetulan senterku kan terang ya, jaraknya juga lumayan jauh. Nyenter ke atas itu tuh udah kelihatan pohon rindang yang ada di shelter 1. Oh itu tuh pohonnya gitu kan. Tapi begitu pas turun tek gitu nengok, kayak Wah. ada yang pertama kayak ada yang nengok dulu nih, set kaget, tapi ya udah gitu kan, berusaha ya udah, terus jalan nih tek, ternyata bukan gitu. Harusnya padahal kalau memang yang dilihat itu pohon yang ada di shelter 1 cuma belok set gitu doang, itu kita udah nyampe gitu, ternyata bukan gitu. Akhirnya ya udahlah, nunggu kalian nih agak turun gitu. Yang ngelongok itu apa? Nggak tahu apa aja, cuma kayak tek gitu, terus langsung kayak, karena langsung aku center gitu, terus dia lah udah langsung gitu lagi. Oh iya, di pertengahan 1-2 ke 1 itu setelah si Rahmat cedera, dia sempat duduk, terus nangis. Lu sadar nggak lu nangis? Jadi Bang Darwin sempat bilang, kalau mau muntah, kalau mau nangis aja. Dia nangis dong. Beneran, tanya Ukoy, tanya Tika. Kalau muntah, iya gue berusaha buat muntah. Iya, tapi nangis lu nggak sadar? Asli nangis itu kayak sedih gitu loh, kenapa sih gue menderita kayak gini gitu. Nangisnya kayak gitu. Berarti gue 2 kali ya di gunung nangis ya. Sama di Gue Butak pikir ya. lu denger kata-kata Bang Darwin disuruh nangis, ya udah makanya lu nangis. Kalau di Butak gue sadar gue nangis. Yang di Kerinci gue nggak sadar. Singkat cerita, sampailah kita di shelter 1 malam hari sekitar jam 8, pokoknya habis isya lah. Untungnya ada tenda di situ. Satu pendaki asal Jambi ya, asal Jambi. Padang. Asal Padang. Padang. Dan jadi Ukuy sempet duluan tuh buat ngontak, karena di shelter 1 itu ada sinyal dikit lah buat nelpon gitu kan, buat ngontak base camp Makjus. Ya udah Ukuy duluan, untungnya ada tenda di situ, dia bisa neduh di situ dan ada temennya. Coba kalau nggak ada ya mungkin Ukuy, aduh, karena Ukuy kan cepet dah larinya, jadi kemungkinan sih dia sampai di shelter 1 itu cepet dan nungguin kita lama. Untung ada temennya sih, dan dia nggak kenapa-napa. Ya malam itu kita langsung tidur tuh, nggak pakai makan lagi, nggak pakai ganti baju. Asli gue pakai baju bodo amat lah, males gitu, gue langsung tidur. Pas mau tidur ada suara. Awalnya Ukuy kira itu burung hantu, soalnya suaranya gini. Bukan. Ukuy bilang, apaan tuh? Gue yang bilang burung hantu. Burung hantu. Oh iya gitu. Ya udah kan, kita merem lagi tuh. Ada lagi. Si Tika nih, tenda sebelah. Sampai akhirnya ya udah, gue pergi cek tuh, gue buka tenda dia kan, lah Sesungguhkan. dia posisi tidur, tapi sambil nangis. Kamu tidur apa?
apa bangun terus nangis? Tidur. Tapi lu sadar? Tidur pas gue bangun-bangun ada dia. Enggak, lu nangis tuh Enggak. dan lu nggak mimpi? Ya gue ada kayak cowok yang 2 orang itu. Yang kiri. Kiri itu Bawa. ada dia ngikutin tapi nggak ngomong apa-apa juga, diem aja cuma ngeliatin doang, kayak ngeliatin doang tuh maksudnya apa gitu loh. Dia tetap berdua gitu ngeliatin. Mungkin lagi-lagi mukanya ya sedih banget pucet gitu. Dia ada dia doang, seinget gue itu doang sih, gue nggak tahu lagi. Lu nangis sesungguhkan. Itu Ukuy, Rahmat, tetangga yang asal Padang itu denger. Makanya gue bangunin nggak bangun-bangun tapi masih kayak nangis sesungguhkan gitu sampai basah. Kok ini orang nggak bangun-bangun, gue bangunin. Bangun. Terus nggak lama dia bangun, terus kaget ngeliat gue, gimana dong? Iya. Terus Wah, tiba-tiba ada orang di sini gitu. Terus pas gue tanya, kamu kenapa nangis? Siapa yang nangis? Lah, puyeng nggak tuh? Orang jelas-jelas nangis. Malam itu jam berapa ya? Gue samar-samar denger suaranya Pak D sama Bang Rido. Datang jam berapa sih? Jam 10 Pak, dia datang jam 10. 10. Terus lu diurut ya segala Gue macam. muntah. Oh, lu di Gue muntah jam 11-an tuh. jam 11. Nah setelah muntah itu lu udah agak bayan. Iya, itu gue muntah. Gue tidur sih sebenarnya, mungkin karena baju nggak ganti ya, jadi masuk angin. Dan memang dari sebelum nyampe sel kan gue juga berusaha untuk muntah tapi nggak bisa kan. Tuh gue mual, muntah. Pas gue lagi muntah, Pak Ade tiba-tiba dari luar dorong, bek dipojokin gue. Langsung Pojok dong tadi. iya, dipojokin, langsung perut gue ditekan-tekan sama dia kan. Tuh gue, ini siapa? Gue kan nggak tahu, nggak kenal Pak Ade kan. Ini siapa orang gitu kan? Udah gue teriak-teriak apa segala macam, baru deh cerita gitu kan. Ini sakit nih gini. Gue langsung, ini Pak D berarti nih. Tapi kaget aja sih, kaget. Ada orang tiba-tiba dorong gue ke pojok, terus gue dipencet-pencet gitu kan. Tapi habis itu udah bayan tuh. Ya, Udah. alhamdulillah Udah bisa tidur nyenyak. bisa tidur nyenyak. Malah gue yang tadinya kedinginan, malam itu malah berkeringat. Hangat banget ya. Hangat. Oh ya, gue cuma mau nanya satu tik. Nah. Lo kasih kode, gue masih belum ngerti kode yang lo maksud. Iya, kondisinya memang manipulasi banget di situ gitu loh. Jadi gue juga kayak kode-kode, bukan kode sih, kayak suara-suara yang gue denger tuh aneh gitu loh. Jadi kita harus bener-bener fokus. Apa nih, ngambil artinya nih apa nih gitu. Jangan sampai kita kena manipulasi keadaan gitu loh. Gitu. Oh, gua ngerti. Jadi suara-suara kayak di sini aja. Iya, kayak gitu. Kayak Tugu Rahmat. Itu sebenarnya Cuma, kayak gimana sih, kayak ngeledek gitu loh. Kayak misalnya gini nih, lo sama temen lo nih, Tugu Rahmat, kayak gitu loh, kayak ngeledek. tergantung kita gimana Jadi kita nyikapinnya jadinya. kalau kita dengerin ya kita suggest, Iya. kita harus lawan sih sebenarnya gitu. Itu di shelter satu yang pas turun juga itu suara kayak di sini aja tuh masih ada. Cuman gue perhatiin dari 2 cowok yang gue lihat itu dia nggak gerak mulutnya sama sekali gitu loh. Gue nggak tahu itu dia tuh bukan yang ngomong, tapi mukanya tuh kayak penuh harap tapi ngeliatin gue tatapan kosong, terus kayak bilang di sini aja. Ada suara di sini aja gitu. Ya udah, besok paginya kita turun tuh ke base camp, ditemenin sama Bang Rido sama Pak Delan. Turun tuh, jadi berapa tuh kita bertujuh ya? Turun tuh sampai bawah, sampai pos 3. Gue perhatiin Tika ini kok diem aja gitu dan malah nangis, sama kayak malam itu. Kamu sadar nangis? Sadar. Pas turun itu sadar. Itu kenapa kamu nangis? Apa karena emang kok kayak sedih banget sih bawaannya gini? Iya. Iya, salah satunya ya bawaannya sedih banget sama ngelihat 2 cowok itu kok dia ada terus gitu loh. Yang pakai carrier merah. Carrier merah, dia ada terus. Mukanya tuh, tatapannya tuh kosong, dengan mukanya kayak penuh harapan, tapi ngeliatin doang gitu, ngeliatin doang. Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, tapi ada suara yang di sini aja tuh masih kedengeran terus, masih terdengar gitu loh, masih kayak di sini aja. Dia mah sampai sempet pengen banget sih nanya ke Pak D gitu kan, cuman kayak nggak sampai hati ngomongnya gitu, bawaannya malah mellow banget. Sampai ditanya sama Pak D kenapa gitu, kalau ada perasaan yang nggak enak diceritain aja gitu, ada apa.
kayak aku tuh kayak ngerasa nggak sanggup ceritanya gitu loh, mau cerita tapi nggak sanggup gitu, jadi cuma nangis doang terus langsung kayak ke tenda. Lu nggak kenapa-napa nih, Mat? Enggak, gue pas turun aman Sentosa. Aman Sentosa. Jadi sempet kepisah tuh, gua, Tika sama Pak D duluan. Terus Bang Rido, Bang Darwin, Rahmat, Puku itu paling belakang. Nah, kita balik lagi ke awal tadi ya, yang tentang pos 2 itu. Sampai di pos 2, Pak D sempat bilang dia mau cerita kalau ada hal yang menarik di pos 2 ini. Kalian nyadar gak yang naik ke Kerinci? Pos 1 ada gentengnya. Ada shelternya. Pos 2 nggak ada. Pos 3 ada gentengnya. Kenapa begitu? Kata Pak D, kenapa pos 2 nggak dikasih genteng atau shelter tempat berteduh? Tujuannya supaya orang nggak lama-lama di situ. Kenapa nggak boleh lama-lama di situ? Karena itu adalah perlintasannya macan. Dan waktu itu pas berhenti di pos 2 buat istirahat sebentar, pas lagi turun sama Pak D itu, Pak D sempet ngambilin air tuh ke bawah yang ke Batu Lumut itu kan. Pas balik-balik, kok Pak D ini ngos-ngosan kayak habis lari loh. Padahal pas turun itu dia nggak pernah ngos-ngosan. Cuman pas balik ngambil air itu kok kayak ternyata pas dijelasin kalau pos 2 ini tempat perlintasan macan, ya kesimpulan gue mungkin Pak Delan buru-buru pengen cabut dari situ karena dia bilang juga sumber air di Batu Lumut itu kadang macan minumnya di situ. Aduh. Iya. Makanya jangan berhenti lama-lama di pos 2 Batu Lumut. Ya udah, setelah itu kita turun dengan aman Sentosa sampai pintu rimba lagi. Terus Rahmat juga turun sampai pintu rimba lagi, dan alhamdulillah ya, walaupun kita mengalami kejadian-kejadian kayak gitu, Rahmat juga sempat cedera. Ya alhamdulillah sih kita bisa selamat ya, sampai bawah lagi, sampai base camp Makjus lagi. Gitu lah. Kalian yang mungkin penasaran nanya-nanya ada apa sih di Kerinci, cerita dong ya kan. Setiap kita naik gunung pasti aja tuh, Bang cerita ya horornya apa di gunung ini. Nggak setiap gunung itu ada cerita horornya gitu loh. Karena kita emang nggak nyari sebenarnya, nggak mau nyari yang horor-horor kalau naik gunung. Jadi ya kita cerita kalau ya emang lagi dapet aja. Kalau enggak ya kita nggak bikin cerita supaya setiap naik gunung ada ceritanya, setiap naik gunung ada ceritanya. Dan kita tuh selalu konfirmasi ya ke istilahnya ke kuncen lah atau ke orang yang lebih paham tentang gunung itu gitu. Kayak kemarin juga kan kita konfirmasi nih ke Pak D. Pak D bener gini, Pak D di sini ada apa sih? Bener ada. Terus kayak Pak D kalau yang nenek-nenek itu di mana gitu. Nah bener lokasi yang Pak D kasih tahu tuh iya bener gitu. Kalau yang ini di mana? Terus sampai nanya, kalau yang anak kecil tuh di mana Pak D? Di pos 2 katanya. Kalau nggak salah Pak D bilang anak kecil itu penguasa ya? Ya nggak sih? Penuh. Tempatnya itu yang di pos 2 yang di belakang pohon. Yang aku bilang kayak ada space buat kalau mau diriin tenda, mau konyol diriin tenda ya di situ bisa. Dia tempatnya sebenarnya. di situ. Nah, dia di situ. Okay. Ya pokoknya pesan dari gue nih ya, pokoknya apapun gunungnya, dimanapun gunungnya, setinggi apapun gunungnya, tetap jangan pernah meremehkan sebuah gunung. Karena kita nggak bakal pernah tahu apa yang bakal terjadi di situ. Mungkin lu bisa cedera di situ, mungkin lu bisa nyasar, mungkin banyak sekali kemungkinan. Jadi tetap humble, tetap fokus. Itu pesan gue sih. Nah kalian silakan kalau mau kasih pesan boleh buat teman-teman pendaki. Kalau aku sih lebih kayak ke fokus aja sih sama tujuan utama gitu loh. Walaupun puncak bukan tujuan utama, tapi kan pasti ya setiap pendakian itu, setiap pendaki tujuan utamanya pulang. Nah jadi ya fokus aja pulang, mau dengar suara apa, mau apa yang terjadi ya fokuslah untuk pulang gitu. Jangan gampang nyerah gitu sih. Kalau Bapak gimana? Kalau gue sih ikutin kata hati kali ya. Kata hati Belum Ya. Kalau menurut lo ragu ya mending lo stop di situ. Jangan dipaksain. Ketika lo paksain ya akan terjadi hal yang lo nggak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu kan. Syukur-syukur kalau memang selamat gitu sampai pulang. Betul kata Tika tadi, memang tujuan kita pulang. Iya. Apalagi kita lintas pulau kan. Yaudahlah guys, ini karena dari tadi mereka berdua ini celingak-celinguk terus ya, gue nggak ngerti kenapa. Dan juga udah gerah banget di sini ya. Yaudahlah, mungkin segitu aja ya. Kita sharing pengalaman waktu kita ke Kerinci kemarin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.